Welcome back to Pemuda Kutim Hebat Channel, guys. Asik. Kita mulai 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pemuda Kutim Hebat Channel. Malam ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa hebat ya beliau nih. Langsung aja, salam olahraga, Bung Pandi Widiarto SIP. Gimana kabarnya Bung Pandi? Salam olahraga Jaya. Siap, Jaya olahraga malam ini. Nah, teman-teman kita udah tahu lah ya, teman-teman kita mau bahas apa pada malam hari ini. Ya, tentang olahraga lah pokoknya. Beliau ini kan ganteng dan atletis nih. Jadi kita mau mengupas sedikit tentang sepak terjang olahraga di Kabupaten Kutai Timur, dan ya beliau sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang beliau yang sudah malang melintang di dunia olahraga di Kutai Timur ya. Mas Pandi Widiarto ini ganteng banget. Saya insecure kalau misalkan disuruh satu frame sama beliau nih. Ya. Beliau ini sukses, muda, ganteng, ya. Luar biasa beliau nih. Oke, langsung aja. Selamat malam Mas Pandi Widiarto. Malam Bang Ervin. Siap. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini makin charming aja dia. Beliau ini memang luar biasa ya teman-teman ya. Kita malam ini mau ngobrol-ngobrol nih Bang Pandi. Siap. Ngobrol-ngobrol tentang seputaran olahraga lah. Ya kan, kita bicara sedikit tentang olahraga kan. Bung Pandi ini kan kita tahu lah olahragawan sekali nih orangnya kan. Iya kan? Terus kita mau bahas ngupas sedikit tentang Perda mungkin. Kebetulan beliau adalah ketua Pansus ya, untuk perancangan apa namanya itu? Bisa dijelasin nggak sedikit? Ya, baik, terima kasih sebelumnya diundang podcast Pemuda Kutim Hebat yang sebenarnya agak spesial juga. Karena harus bela-belain pulang lebih cepat dari Jakarta ini buat ngejar podcast malam ini, karena saya menganggap bahwa momen-momen seperti ini penting untuk kita berbagi informasi, kita bicara soal masa depan, bukan cuma soal olahraga mungkin ya, tapi karena temanya olahraga ya mungkin lebih spesifik soal olahraga. Tapi secara prinsip di era milenial sekarang, era dunia digital itu semua peluang informasi, semua hal yang kita bisa diskusikan itu sangat baik kalau kita bisa cerita banyak sama teman-teman, berbagi kisah, berbagi ilmu mungkin kan, karena masing-masing orang punya ceritanya masing-masing orang punya pengalaman masing-masing. Dengan kita bisa banyak sharing, mungkin kita bisa dapat ilmu juga dari pengalaman teman-teman yang lain gitu ya. Keren. Bang Pandi, nih teman-teman ini kan banyak di ini kan olahraga nih, kita kalau bicara olahraga ini kan lagi hype nih. Yeah. Entah itu cabang olahraga lari, maraton yang lagi hype banget nih kan. Yeah. Terus sepak bola juga, voli juga, semua tuh. Panahan juga mulai, cabur-cabur yang dulu jarang sekali peminatnya sekarang banyak digandrungi sama apalagi generasi muda kan. Yeah. Sekarang ini pandangan Bang Pandi sendiri itu terkait. Oke lah, kita cerita itu panjang akan ke sana. Nanti kita mau bahas itu, tapi Bang Pandi ini bisa nggak ceritain dulu pengalamannya nih, latar belakangnya nih. Beliau ini teman-teman tahu nggak? Beliau ini atlet tuh di fotonya tuh. Beliau ini atlet, pemain profesional sepak bola di era keemasan Persikutim ya Bang Pandi ya. Persikutim tuh beliau sebagai kapten. Nah, kita mau cerita pengalaman sedikit nih Bang Pandi. Ini yang ditunggu teman-teman nih tentang inilah pengalaman Bang Pandi terkait, ya mudah-mudahan bisa memotivasi artinya. Siap. Itu sih. Oke. Jadi makasih Bang Ervin. Jadi boleh cerita sedikit. Sebenarnya latar belakang saya ini sebagai atlet Bang. Nggak pernah juga dulu kepikiran mau jadi orang politik ya. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya takdir Tuhan maha baik lah. Kita selalu berprasangka baik sama apa yang Tuhan rencanakan, Allah rencanakan. Jadi dulu saya kebetulan tinggalnya di perumahan KPC, orang tua kebetulan karyawan KPC. Saya tinggal di komplek perumahan Swarga Bara. Saya beruntung juga bisa tinggal di sana karena KPC itu membangun suatu kawasan perumahan itu yang betul-betul fasilitasnya lengkap untuk olahraga. Jadi memang
itu murni ibaratnya konsep KPC yang bangun itu berdampak ke kami sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan itu. Jadi di situ tuh kalau kita lihat teman-teman di town hall itu kan lengkap semua. Mau olahraga sepak bola lapangannya ada 3, mau tenis, mau renang, mau bulu tangkis, basket, semua olahraga di situ. Nah itulah akhirnya yang membentuk kami anak-anak Surga Barat itu rajin main bola tuh Bang Ervin. Kalau boleh cerita, pokoknya nggak ada setiap sore itu dilewatkan di lapangan bola. Pokoknya setiap sore, mau hujan mau panas pasti sorenya di lapangan bola. Nah, itu yang membentuk akhirnya. Kemudian juga ketemu ada beberapa pelatih. Saya boleh cerita juga di momen ini. Saya punya pelatih. Mungkin ada teman-teman seangkatan saya kalau pemain bola yang awal-awal Kutai Timur berdiri, Sangatta khususnya pasti pada tahu. Saya mengucapkan terima kasih juga di momen ini. Namanya Pak Wiji. Beliau pelatih pertama saya di sepak bola dari saya SD, SMP, SMA. Nah, beliau tuh yang banyak membentuk saya dan beberapa teman-teman saya juga sih sebenarnya ada yang senior-senior juga. Tapi berkat polesan beliau lah akhirnya saya punya bakat di sepak bola. Karena kita mungkin percaya di olahraga ini bakat alam itu ada, tapi bakat yang terlatih itu lebih banyak dibanding bakat alam. Jadi mempersepsikan atlet itu jangan menunggu yang alam, tapi harus membentuk bakat itu. Apa yang mau kita mau gitu, fashion kita di mana. Kalau kita hobinya di sepak bola, kita harus ngejar bakat kita di sepak bola gitu. Terus tiap hari main bola berarti. Iya. Main bola dia. Sampai ada kejadian kalau boleh saya cerita di Surga Barat itu pernah ada kejadian sampai ada adik tingkat saya lah. Itu sampai meninggal disambar petir di lapangan bola. Di lapangan bola di ya. Town Hall itu. Emang dia main bola. Saking gimana? Iya, saking dulu itu lapangan Town Hall sore itu rame banget. Betul ya, iya. Rame betul, banget. Betul. Memang dunia dulu kan juga beda dengan dunia sekarang ya. Kalau sekarang kan anak-anak itu udah main gadget semua. Kalau kita kan dulu nggak ada. Ya Bang ya? Nggak ada HP, mainnya main kelereng. Terus memutuskan untuk berkarir di sepak bola internasional, profesional, artinya jadi pemain profesional nih, apa yang mendorong Bang Pandi untuk jadi pemain bola profesional gitu? Iya, jadi sebenarnya secara kebetulan juga ya Bang ya, kalau boleh cerita, saya dulu dari zaman sekolah udah bela Kutai Timur ya, di Porseni SD, Porseni SMP, kemudian Porprov, kalau SMA itu Popda istilahnya kalau dulu, kalau sekarang kan O2SN dan sebagainya. Nah, dari dulu memang udah mainnya ke sana. Jadi di zaman-zaman SMP SMA itu udah keliling Kalimantan Timur, udah sampai Bulungan, Berau. Sampai sana ya. Ya, jadi kemudian dari situlah setelah lulus SMA saya punya partner juga tuh namanya Asis, itu partner saya dari kecil tuh sampai sekarang juga alhamdulillah. Gitu, maksudnya yang benar-benar chemistry-nya dapat main ya. Jadi saya gelandang, dia striker. Posisi gelandang ya. Sama nih. Saya juga jadi udah tahu dia pokoknya. Udah tahu saya gimana. Bagian umpan, dia bagian cetak gol. Berarti memang udah ini ya. Jadi suatu ketika setelah lulus SMA kami punya itulah cita-cita yang sama, mau jadi pemain profesional, mau jadi pemain timnas mungkin kan, karena dulu kan namanya hari-hari di lapangan bola kan udah itu. Akhirnya kami pergi ke Malang karena pada saat itu kalau di Liga Indonesia itu yang paling keren kan dulu Arema Malang, terus Persib Bandung, kemudian Persebaya, Persija, Persebaya dengan ininya, Surabaya dengan Persebaya, betul. Malang dengan Aremanya. Terus juga banyak lah, Kediri dengan Persibnya. Persis Solo gitu-gitu memang banyak di sana lebih berkembang sepak bolanya di Pulau Jawa ya. Dan kami kebetulan ada orang Malang yang datang ke sini. Dia punya kenalan banyak pelatih di Malang. Dia lah yang bawa. Scout di sini, cari bibit teman-teman di sini. Dia akhirnya yang ngebawa sampai ke Malang. Berarti sampai di Arema, main di Arema sempat. Jadi prosesnya itu sebenarnya kalau boleh cerita, ini agak aneh juga sih, agak pengalaman lah buat saya. Tadinya setelah berangkat itu saya punya cita-cita banget harus jadi pemain bola gitu kan. Tiba-tiba ke Malang, kemudian kami masuk
ikut ketemu pelatih di sana, dibawa trial, masuk di klub kampus dulu malah. Oke. Jadi dulu saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, UMM nih. UMM. Bisa senggol nih anak-anak UMM nih. Jadi masuk kuliah pun itu karena sepak bola. Jadi belum masuk kuliah, belum masuk sebagai resmi jadi mahasiswa, tapi udah ikut. Langsung ditarik. Udah bantu klub kampusnya. Oh, jadi belum kuliah di situ tapi udah ngebela klub Udah, ini ya. iya. Jago beliau nih. Akhirnya dapat privilege lah untuk Iya, betul. menjadi mahasiswa UMM. Ya alhamdulillah dari situ udah pokoknya mindsetnya itu masih getol pengen betul-betul jadi pemain bola. Jadi abis itu kami ikut seleksi dulu itu kan ISL, Indonesia Super League. Iya, betul, ada Nah ISL ada Persema, ada Arema, 2 klub dulu di Malang. Iya, betul. Kami ikut U21. Pada saat itu kan kami kuliah masih umur 16, 17. 17 Ya. kuliah lah. Ya, Kuliah masih 17, muda lah. 18 lah. 17-18. Nah, kami masuk di klub Persema Malang U21 dulu, ISL. Jadi dulu klub profesional ISL itu di bawahnya harus punya klub U21. Oke. Kalau sekarang kan EPA. Nah, sekarang klub-klub Liga 1 tuh tim di bawahnya EPA namanya. EPA kelompok umur. Ya. Umur ya. Saya hampir 6 bulan ikut itu, artinya udah ngejar banget nih, ngerasa bahwa ini udah jalannya nih, udah on the track. Tapi justru anti klimaks gitu dari apa yang saya harapkan. Jadi selama 6 bulan, hampir 1 tahun pokoknya menggelutin sepak bola itu, latihan pagi sore, pokoknya sampai kuliah pun sudah ditinggal pokoknya. Udah. Berarti serius sekali tuh menekuni Udah jalan ninja sepak bola. Ninja betul. Bener. Tapi justru anti klimaks. Saya mau cerita pengalaman gitu, jadi anti klimaksnya di momen itu tidak sesuai yang kita harapkan. Tidak sesuai. Tapi dari situlah saya merubah mindset. Setelah Persema U21 itu, oh ternyata sepak bola itu bukan juga harus satu-satunya yang dituju. Akhirnya saya mulai mengimbangin. Jadi kuliahnya juga harus jalan, sepak bolanya juga harus jalan. Tapi justru titik baliknya dapat di situ. Saya mengimbangi keduanya karena pesan orang tua, boleh jadi pemain bola ataupun nggak jadi pemain bola, tapi yang penting kuliah harus lulus. Harus selesai. Karena itu aja. Ibaratnya kalau pesan orang tua yang hanya bisa dibekalin itu ya ilmu aja, maksudnya itu sekolah sampai ini. Oh ya udah, jadi sampai selesai kuliah. Akhirnya di momen terakhir itu masuk ke klub profesional yang di Persema Malang itu justru di terakhir mau lulus, Bang Ervin. Udah mau berarti kuliah beres nih. Udah beres kuliah. Beres, tiba-tiba malah momentumnya juga agak kebetulan gitu. Jadi pada saat itu momennya klub kampus saya sparring dengan Persema Malang di Stadion Gajayana. Main Stadion Gajayana Malang. Iya, Stadion Gajayana Malang. Pasti Bang Ervin tahu tuh. Iya, nggak asing Stadion Gajayana tuh. Saya main waktu itu kami dibantai 8-1 sama Persema karena yang main pada saat itu di Persema itu kan dia lagi setengah kompetisi tuh. Ada Irfan Bahdim, Kim Jeffrey. Oh, zaman-zaman itu ya. Zaman itu. Zaman mereka itu lagi prime-prime-nya. Ya, Mas Bima Sakti. Pokoknya lagi di Malang itu lagi animonya tinggi soal derby Persema Arema, derby Malang. Waduh, itu jadi euforia tersendiri tuh kalau udah ketemu derby Malang. Menarik itu pengalaman itu luar biasa, berarti kan pernah merumput bersama pemain-pemain sekelas Irfan Bahdim, legend-legendnya Indonesia loh. Ya itu luar biasa tuh Bang. Nah itu dia tuh yang harus teman-teman dari Kutin sendiri, pemuda Kutin hebat ini harus jadi ini nih sebuah motivasi artinya. Tadi ada 2 pilihan ketika hidup harus memilih gitu ya Bang. Ketika hidup harus memilih berkarir di dunia sepak bola kah atau berkarir sebagai politikus kah entah nantinya atau sebagai pengusaha, dan itu adalah pilihan. Betul. Nah beliau memilih untuk menjadi berkarir di dunia usaha ya pada saat itu, dia melanjutkan kuliah dan ya tidak melanjutkan karir sebagai pesepak bola atau seperti apa tuh? Tetap. Jadi ya? Pada saat itu jadi targetnya aja diturunin tuh Bang. Jadi pada saat itu mindsetnya ketika sudah masuk di Persema terbuka lagi tuh semangat untuk menjadi pemain bola yang targetnya pemain timnas lah ibaratnya namanya. Ya, iyalah, kita pemain bola kan betul, target paling tinggi itu pemain timnas. Tercipta apa enggak itu urusan takdir aja lagi.
Tapi di satu momen malah pada saat itu tiba-tiba liga jadi 2, terpecah lah. Nah, akhirnya dari situ mulai realistis. Pada saat itu kan gejolak sepak bola luar biasa tuh. Betul. Kalau dulu saya beranggapan bahwa kalau momennya seperti ini susah kita mau hidup sukses di sepak bola kecuali masuk timnas. Pilihan itu aja, orang yang sukses di sepak bola pada saat itu menurut saya di zaman itu kalau sudah masuk timnas. Kalau belum masuk timnas tuh masih sama posisinya. Betul. Kadang salary klub juga. Kadang-kadang liga bisa berhenti di tengah jalan kan gitu. Dan yang paling berat itu kan kalau udah kontrak tapi tidak bisa terrealisasi gaji-gaji kita. Nah, itu kan banyak problem di sepak bola pada saat itu ya. Saat itu gejolak sepak bola Kalau sekarang kan udah profesional banget, udah sekarang keren PSSI banget. Keren banget lah. Keren banget Kalau sekarang dulu. PSSI. Tapi pasca itu saya memutuskan, kayaknya sepak bola nggak bisa jadi pilihan. Tapi saya beruntung memang karena pesan orang tua saya, kuliahnya juga harus selesai. Jadi ya udah balik ke tim, kembali ke Sangatta. Iya. Paling enggak udah punya 2 bekal, punya pengalaman sepak bola, ada ijazah juga lulus kan. Betul. Nah, jadi kemudian di sini juga karena di sini sering main dulu Persikutim itu selalu ikut juga kan. Mau porprov ya pokoknya jadi begitu ke sini udah langsung ditampung nih sama pengurus-pengurus PSSI dulu yang hobi banget bola. Dulu tuh ada almarhum Pak Darmawan. Beliau tuh sangat hobi banget juga bola. Banyak lah Pak Beni almarhum. Beliau lah akhirnya balik ke sini. Saya sempat jadi TK2D juga dulu. Oh ya? Iya, Bang Erwin. Sempat 2 tahun rasanya jadi TK2D. Saya di luar biasa ya. Iya. Baru dengar nih juga. Saya jadi TK2D dulu 2 tahun di kalau dulu namanya sekarang PTSP namanya. Kalau dulu penanaman modal. Oh iya, PTSP dulu namanya. Saya sempat 2 tahun. Sambil tiap tahunnya ikut Persikutim, bantu Persikutim sampai yang juara itu. Nah, itu momen yang di samping itu almarhum Pak Darmawan itu. Yang tadi itu di slide itu. Itu tahun berapa tuh Bang? Tahun berapa itu? 2018 kayaknya itu rasanya. liga atau apa tuh? 17-18. Kalau dulu kan namanya Liga Nusantara. Nusantara bener dulu. Ya, Liga Nusantara namanya. kalau dulu kan Liga 3, Liga 2, Liga 1. ISL gitu kan. ISL. Kalau terus tuh kemudian berubah lagi namanya Liga Nusantara, Liga 2, baru Liga 1 ya. Liga 1. Sekarang kan Liga 1 2 3 4. Sekarang ada Liga Amatir semi profesionalnya Liga 4. Nah, itu jadi banyak banget maksudnya di sepak bola ini kalau dicerita ini panjang juga ini. Ya nggak apa-apa, suka 2 hari 2 malam. Berarti suka dukanya di sepak bola banyak ya Bang ya. Memang mimpi itu kan ya kita bilang ya ketika kamu nggak catch up your dream itu ya it's nothing gitu. Bukan harus bangun terus latihan kan gitu. Kamu harus bangun latihan terus ngejar mimpimu. Kamu mau jadi apa ya itu tergantung apa yang kamu kejar. Nah terus Bang, habis berkarir di dunia sepak bola sebagai atlet nih kan, pulang ke Kaltim, habis itu ke Kutim nih. Apa yang memutuskan untuk menjadi pengurus di PSSI Kutim nih gitu loh? Iya. Apakah dari kepedulian tadi tuh kah, ataukah pengalaman pribadi kah, atau seperti apakah itu coba diceritain ke teman-teman nih, Bang? Jadi sebenarnya ini juga ya, maksudnya banyak yang saya nggak merencana juga, memang mungkin takdir Allah lah yang maksudnya mengiringi ya, alhamdulillah. Jadi saya masih aktif sebagai pemain. Hanya pada saat itu momen kalau nggak salah 2019 itu kan terjadi inilah restrukturisasi pengurusan lah PSSI. Dulu kan PSSI sempat dipegang Pak Samindar lama. Beliau tetangga saya juga di perumahan. Lama dipegang Pak Samindar, kemudian beliau memutuskan kembali ke kampung halamannya. Nah, ada kekosongan di situ. Nah, saya sih sebenarnya mengambil resiko juga, artinya kalau kita terjun sebagai pengurus, artinya kita nggak boleh juga sebagai atlet. Betul. Ya kan? Itu prinsip lah. Gimana caranya kalau pengurus pemain juga, ya kan? Jadi nggak inilah. Nah, jadi kemudian satu momennya dapet, ya udah. Tadinya saya nggak juga bermimpi ya, maksudnya jadi sekretaris PSSI nggak juga bermimpi, tapi kebetulan ikut ngurus saja. Kemudian satu waktu saya kepikiran juga kalau bukan kita, maksudnya yang mantan atlet yang tahu soal sepak bola Kutai Timur yang mau jadi pengurus itu siapa lagi? Kalau kita ngasih hanya orang yang hanya tahu luarnya aja, nggak tahu dalamnya. Saya pikir ya bakal gini-gini aja sepak bola Kutai Timur. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya ambil alih. Maksudnya saya mau ikut
berkontribusi secara pemikiran, tenaga untuk ngurusin Sepak bola. organisasinya. Organisasinya. Bukan, iya. Jadi beralih dari lapangan hijau Bener-bener jadi ke pemain. pengurusnya. Iya, barusan saya waktu itu ngajakin beliau nih, ayo Pak kita main bola nggak? Dia bilang gitu. Aku udah nggak main bola, katanya aku ngurusin bola aja. Wih, sekarang kita ngurusin bola katanya. Wih, sekarang udah jadi pengurus, akhirnya jadi sekretaris ya, sekretaris Ya, PSSI sekretaris Timur. PSSI. Luar biasa. Dan kemudian nih dari kiprah di dunia olahraga itu, kemudian sekarang beliau menjadi anggota DPRD. Masya Allah, mantap sekali. Memang karirnya luar biasa beliau nih. Dan terus terpilih sebagai ketua pansus nih. Iya betul ya kayak Betul, ketua betul. pansus di apa nih? Keolahragaan. Di keolahragaan. Memang benar-benar jalan hidupnya nih nggak bisa lepas dari olahraga kayaknya Bang Pandi nih ya. Nah itu bisa diceritain sedikit nggak? Ya itulah, saya juga ngerasa maksudnya Tuhan yang maha baik ya, Allah yang maha baik. Kayak saya hanya menjalanin aja apa yang sudah direncanakan. Tapi paling penting menurut saya apa yang hari-hari yang saya lalui itu yang jadi motivasi saya untuk terus belajar. Mau endingnya kemana itu urusan belakang. Yang penting tantangan yang ada di depan ini kita tuntaskan gitu kan Pak. Nah jadi saya akhirnya bisa besar di organisasi itu juga berkat ada mentor saya juga, Bang Irwan. Nah, kalau tadi lihat di foto Iya, itu, ada tuh dari iya, sama-sama main bola. Jadi dulu ya. Persikutim itu sempat hampir lolos ke Liga 2 itu manajernya pada saat itu Bang Irwan. Nah, itu juga yang menguatkan saya akhirnya udah balik ke Kutim aja lagi. Tadinya punya pilihan juga apakah mau merantau main bola di luar gitu kan atau di nah, kan ketemu beliau yang Ini kasih. dia, Ya, betul. Bang Ini Irwan. berarti posisinya beliau lagi jadi manajer nih. Iya. Tapi main juga beliau. Ini kami lagi kalau nggak salah dulu lagi kampanye di Wahau ini. Tuh. Nih Kim Jeffrey. Klasik banget ini. Iya. Nah Lagi ini juara ya. betul. Nah jadi kembali ke situ soal masuk anggota DPR. Jadi ya itu tadi kalau cerita soal kenapa bisa ke politik. Jadi ketemunya Bang Irwan, kemudian Bang Irwan yang mengajarin saya banyak hal soal organisasi. Dulu kan basic saya nggak ada bicara soal organisasi atau mengadvokasi masyarakat dan sebagainya. Pure atlet 100%. Pure atlet persis. Tapi ya itu saya bilang apa yang jadi tantangan tuh saya tuntasin, belajar berorganisasi, ketemu Bang Irwan, kami momentumnya itu ikut pilkada 2014 kalau nggak salah pada saat itu. Bantu Bang Irwan sebagai relawan. Nah, habis itu mulai belajar, akhirnya dari situ dapat momen untuk menjadi politisi. Belajar politisinya di situ Bang Ervin. Nah, jadi berjalannya waktu ya berkat terus bimbingan kan banyak mentor-mentor yang baik, masukan terus sambil belajar ya. Alhamdulillah momentumnya di 2024 ikut kontestasi ya, ya kan, ikut tadinya kan kontestasi. 2014 ikut belajar politik, 2019 jadi tim suksesnya Bang Irwan di DPR RI, 2024-nya alhamdulillah jadi anggota DPRD Kabupaten. Luar biasa karirnya melonjak terus. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan terus melonjak karirnya. Amin. Di dunia politik maupun di dunia karir ya. Ya. Terus nah dilalah terpilih lagi nih jadi ketua pansus keolahragaan tadi balik lagi ke situ nih. Memang nggak bisa lepas dari olahraga nih. Terus itu PR nggak sih menurut Bang Pandi ini? PR nggak sih untuk ngurusin olahraga di Kutai Timur ini? Seperti apa tuh? PR banget sih kalau menurut saya karena ya di satu sisi memang kita flashback ya di 5 tahun ke belakang ini di periode Pak Ardiansyah dan Pak Kasmidi Bulang itu plot anggaran untuk olahragaan itu sangat banyak dan itu udah maksudnya udah credit point artinya dari dulu maksudnya dari zaman saya sebagai atlet kemudian beranjak ke megang organisasi itu udah grafiknya udah mulai naik sih cuman kan tantangan masa depan olahraga kan terus tumbuh ibaratnya kita yang kita lakukan hari ini masih jauh ketinggalan dibanding kita bicara lihat perkembangan olahraga di kota di Samarinda, Balikpapan apalagi kita bicara di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat kan kita masih jauh lah ketinggalannya. Tapi kemudian teman-teman di DPR sebenarnya ini perda keolahragaan ini inisiasi teman-teman di DPR. Jadi kita menginisiasi pada saat itu perda keolahragaan dan kepemudaan. Hanya saja pelaksanaannya
untuk lebih spesifik kita pisah. Jadi keolahragaan nanti kepemudaan sendiri. Nah, keolahragaan duluan kita jalankan. Dan alhamdulillah berdasarkan voting bersama teman-teman fraksi seluruh DPRD Kabupaten Timur, saya ditunjuk sebagai ketua pansus karena mereka juga melihat latar belakang saya. Betul. Artinya tidak ujuk-ujuk juga, Ya, artinya saya menawarkan juga. diri. Benar, right man on the right place. Ya, sebenarnya. betul. Jadi udah benar beliau ini sebagai pansus itu udah paling benar memang sebagai ketua pansus ini. Nah itu tantangannya ke depan mengimbangi animo olahraga yang lagi naik-naiknya nih. Betul. Apakah PR pertama ini apakah fasilitas kah atau pembinaan kah atau apa tuh concernnya nih kemana nih? Itu concernnya kemana nih? Jadi kalau kita membedah sekarang tentang perda keolahragaan sih saya beberapa pelajari ya. Tapi ini memang yang kami masih ada terkendala nih. Hari ini belum bisa masuk running jalan karena memang masih agenda di DPR masih padat. Kami masih melakukan pembahasan soal LKPJ, kemudian soal RPJMD. Mungkin di minggu depan udah bisa masuk untuk pembahasan perda. Jadi kalau saya sih ngelihatnya perda keolahragaan itu ini harus menjadi legal standingnya teman-teman cabang olahraga. Jadi di perda keolahragaan ini tidak hanya bicara soal olahraga prestasi, tapi dia bicara soal olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, kemudian olahraga prestasi. Artinya semua olahraga yang berhubungan dengan olahraga pada prinsipnya, mau dia menyumpit dan sebagainya yang masuk dalam olahraga tradisional dan rekreasi itu diatur di sini. Dan masih kajian sementara saya ya karena belum saya bedah bersama teman-teman. Tapi gambaran saya pada prinsipnya perda ini akan melibatkan semua pihak, semua unsur. Jadi saya juga nggak mau ngerasa mentang-mentang saya atlet kemudian saya yang menentukan sendiri. Enggak. Jadi saya udah cerita sama teman-teman di pansus, semua mau kita libatkan. Artinya nanti kami mau dengar bagaimana konsep keolahragaan dari Dinas Pemuda Olahraga itu sendiri. Kemudian kami mau dengar bagaimana kondisi dan harapan teman-teman olahragawan nanti dari lewat KONI, kemudian cabur-cabur. Saya sih konsepnya semua penggiat olahraga, insan olahraga akan kita undang untuk memberikan saran, masukan. Kita mau bedah sama-sama gitu. Realita hari ini olahraga itu sejauh mana gitu. Jadi tidak hanya melihat di kantor aja, tapi kami mau audiensi dengan semua unsur gitu. Nanti kalau teman-teman olahraga tradisional kita ajak, kita mau diskusi. Mereka maunya kemana? Teman-teman olahraga rekreasi mereka maunya gimana? Kemudian apa kendalanya? Itu yang nanti akan kita coba ramu, kita tampung untuk menjadi perda yang ibaratnya jangan hanya formalitas gitu, tapi yang dia punya dampak besar gitu untuk bicara kemajuan olahraga Kutai Timur 5-10 tahun ke depan. Artinya perda ini harus punya efek yang kuat karena saya percaya bahwa olahraga ini bukan hanya soal prestasi, tapi ini bicara soal pengembangan sumber daya manusia. Kami melihat bahwa potensi anak muda hari ini, potensi teman-teman milenial untuk memecah kebuntuan pekerjaan teknis di bidang-bidang teknis itu salah satunya olahraga, karena olahraga itu udah bagian dari industri sekarang. Jadi teman-teman harus yakin dengan kemampuan, mungkin yang merasa punya kemampuan atau feel di bidang olahraga bahwa itu bisa membuat kita sukses gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa olahraga ini hanya sekedar menyehatkan badan. Hanya sekedar mata pelajaran. Iya, pelajaran betul. Ada industri di situ ya. Betul, Bang Ervin. Udah hidup tuh industri di dunia olahraga ini, benar teman-teman. Dan satu hal yang saya mau paling libatkan mendengar masukan itu teman-teman desa, teman-teman kades. Kita harus sampai sana karena yang punya SDM, yang punya fasilitas itu harus berangkat dari sana, di mana tempat mereka tinggal. Nggak bisa kalau kita bicara membangunkan olahraga hanya di Kutai Timur, sedangkan mereka tinggalnya di Sandaran, di Muara Bengkal, kan nggak ibaratnya nggak bakal mensupport penuh. Nah makanya saya sih ingin menginisiasi ini, mendengarkan sampai melibatkan teman-teman desa. Bagaimana ruang-ruang potensi desa itu bukan hanya soal yang teman-teman pemuda Kutim hebat garap tuh soal potensi desa untuk wisata. Saya juga mau buka ruang potensi desa tentang olahraga. Nah, keren cuy. Keren banget. Bumpan ini keren banget. Oke. Bang, ini kita tadi lagi ada giveaway. Iya. Kita mau kasih hadiah buat teman-teman yang komentarnya kita pilih nih.
Kita mau bacain satu komentar Boleh, pertanyaan ya, Bang Pandi ya. Ini dari Rifansyah Ahmad. Iya. Pertanyaannya, gimana Bang supaya kita ini hobi olahraga tanpa tertinggal atau mengabaikan ibadah? Iya. Kan sekarang banyak nih orang-orang asik di dunia olahraga tapi ibadahnya kurang perhatian sama ibadah. Nah, bagaimana supaya bisa ibadah kita juga tetap lancar? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Bisa langsung jawab kayaknya. Oh, bagus Sama banget dia. pertanyaan ini. Bagus. Iya. Jadi teman-teman milenial, teman-teman olahragawan itu kalau lihat di olahraga profesional di Liga 1 lah, kok saya hanya bisa mencontohkan di sepak bola ya karena basic saya di sepak bola. Kebanyakan mereka yang sukses itu di dunia sepak bola itu tidak terlepas dengan ibadah. Jadi ibadah dengan olahraga kalau kita mau sukses dia harus seimbang. Bullshit, bukan juga bullshit sih, ada mungkin ya. Tapi menurut saya yang paling top karir itu pasti yang latihannya tekun, Iya, betul. Mentalnya bagus, Jaga disiplinnya rohaninya, bagus, ibadahnya juga bagus. juga Pasti bagus. bisa dicek. Bener. Kayak pengalaman beberapa top world player nih. Iya. Kayak misalkan pemain-pemain Brazil yang doyan party, yang Iya. segala macam, karirnya sebentar nih. Betul. Pendek karirnya, tapi beberapa teman yang maksudnya secara rohani batinnya bagus, secara rohaninya bagus, mungkin ibadahnya bagus, terus ini atletnya juga bagus, panjang karirnya itu memang biasanya. Memang itu emang dua hal yang nggak bisa dipisahkan artinya. Dua hal yang nggak bisa dipisahkan antara jasmani dan rohani. Ya. Makanya di setiap olahraga nggak dipisahkan tuh jasmani dan rohani Iya, di pelajaran betul. olahraga ya. Iya Bang Erwin ya. Betul ya, jasmani dan rohani juga nyambung ya. Dan thank you tadi yang udah kasih pertanyaan. Betul. Oke, Dan saya bisa kasih contoh satu hal yang jadi pegangan saya dulu. Saya ngelihat itu satu sosok juga mungkin idola saya kalau di sepak bola, Mas Bima Sakti. Saya pernah satu klub sama dia. Betul. Saya juga pernah bawa dia ke Kutai Timur, ke Sangatta. Orang yang secara disiplin luar biasa, permainan luar biasa, tapi ibadahnya juga luar Soleh biasa. dia, iya. Bima tuh soleh ya. Dan etika, attitude dan intelektualnya itu Soleh dia. keren Beliau. Soleh Mas Bima Sakti itu kapten Indonesia. iya, kapten Indonesia dan Figur juga tuh dia idola saya juga, role model saya tuh. Dia. Kebetulan saya Persiba Balikpapan dulu juga kan kecilannya. Jadi kenal sekali sama beliau juga. Bang Ervin kan pasti kalau bergelutin apalagi pernah main di Persio pasti ngalamin lah. Pasti ngalamin lah gitu. Dan memang ya sepak bola seperti itulah, dunia sepak bola ini banyak dinamikanya artinya. Betul. Oke, next nih Bang Pandi tentang harapannya. Kita bicara nih mungkin poin terakhir ya karena Bang Pandi ini agak sibuk dia, jadi kita harus waktunya harus Enggak juga bebas Ya. biar 2 jam enggak apa-apa boleh. Saya makanya nih, tapi beliau ini kan beliau belum balik nih. Terus langsung Enggak kesini. apa-apa. Ya, oke, mungkin Ntar saya cerita dulu soal tadi yang Bang Ervin agak masuk juga tadi soal perda itu. Jadi harapan saya ke depan melalui lembaga DPRD nanti yaitu seperti yang saya cerita tadi, melibatkan semua unsur, kita diskusi yang menurut saya yang menjadi catatan kita hari ini adalah bagaimana kita harus punya pelatih-pelatih yang berprestasi. Artinya kita membangun industri olahraga itu harus mengikuti standar olahraga itu sendiri. Nggak bisa kita membangun industri olahraga tapi pakai standar lokal. Pasti ketika eventnya nasional kita akan kalah, gitu kan. Jadi mungkin yang menjadi catatan saya juga ke depan mungkin bersama teman-teman insan olahraga baik itu KONI, Dinas Olahraga, bicaranya soal bagaimana menghadirkan pelatih-pelatih terbaik Indonesia mungkin ya, atau bukan kalau bisa pelatih internasional lebih bagus lagi. Kita hadirkan di sini, artinya kita mungkin bisa tuh kita mulai dari 5 atau 10 olahraga prioritas yang menjadi banyak digelutin masyarakat Kutai Timur gitu kan. Kalau dari sisi prestasinya, atau kita masuk kalau di sisi tradisionalnya apa yang menjadi olahraga yang bisa ngangkat nama daerah nih. Kemudian dari sisi pendidikan, nah ini yang menarik dari sisi pendidikan nih, saya berkeinginan sih, maksudnya bukan ingin pribadi ini, artinya nanti tetap semua keputusan namanya perda itu kan diatur dalam lembaga resmi ya, hanya dalam keinginan saya itu khususnya di dunia olahraga sepak bola mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan di olahraga lain itu membangun sekolah olahraga. Misalnya kalau sepak bola ya sekolah sepak bola, kalau atlet basket, atlet itu
pada prinsipnya ada sekolah olahraga khusus lah yang Kutai Timur punya untuk menampung atlet-atlet berprestasi. Jadi kita yang tadi itu saya bilang, kita masuk industri olahraga itu meyakinkan juga bahwa orang tua atau anak-anak muda, orang tua terutamanya, di samping olahraganya jalan, tapi pendidikannya juga harus jalan gitu. Karena olahraga ini juga itu catatannya yang saya pegang. Tidak ada yang bisa menjamin 100% menjadi sukses, karena kendala di olahraga itu kan banyak, ada cedera dan sebagainya. Betul. Nah, tapi mencita-citakan orang sukses lewat olahraga itu tidak salah gitu. Iya, betul. Banyak orang yang berhasil juga karena banyak. jadi poinnya tinggal bagaimana memaintenance sendiri aja. Di dunia olahraga ini sebenarnya lebih ke situ sih Bang Erwin. Oke, ada satu lagi kita mau kasih giveaway. Ya nggak sih? 2. Wih, banyak banget nih. Oke, Banyak yang hadiahnya nih ya. next nih, pertanyaan dari Ramlah Effendi. Dari Ramlah Effendi, nanya aja lu, bagaimana menurut Abang peran teknologi dalam perkembangan dunia olahraga saat ini? Wih, keren juga orangnya. Oke, bisa dijawab langsung atau satu lagi? Satu-satu dulu kali ini Satu. bagus Bang. Oke, satu lagi. Jadi ini pertanyaan bagus nih. Gimana peran olahraga di dunia? Jadi kalau saya hanya bisa mengilustrasikan di sepak bola ya, sementara mohon izin ya teman-teman mungkin yang menonton, karena yang saya pahami sejauh ini yang sudah saya lihat, walaupun saya belajar yang lain, tapi yang saya yakini sementara ini di sepak bola itu digitalisasi itu atau industri teknologi itu udah dipakai. Jadi menganalisis video. Kalau teman-teman teman-teman yang sering nonton timnas Indonesia tuh, yang sekarang lagi kita dukung nih untuk bisa sampai lolos Piala Dunia, itu komposisi pelatihnya itu bisa hampir 10 orang, hampir lebih dari setengah dari pemain juga. Karena itu sekarang semua olahraga itu harus industri olahraga itu diimbangin dengan teknologi. Jadi ada analisis video, ada analisis gizi, ada analisis otot kita tuh. Iya, betul. Jadi udah sampai ke sana. Jadi memang di era digitalisasi sekarang, di era sekarang ini olahraga dengan teknologi itu berdampingan. Bener. Kita lari pun aja kayak jam tangan ini udah ngembangin. Berapa PES lu? Udah PES 4, ngembangin PES teknologi. 5. Kalau di sepak bola tuh ada tuh chip-chip yang di belakang biasa ditaruh di dada, di belakang. Itu mengukur mobilitas lari, mengukur daya jelajah. Nah, itu sangat diterapkan di olahraga manapun ya. Untuknya di profesional. Mau itu lari atletik, mau itu semua. Dan ini juga nih Bang Bandi, jurusan untuk sport science, untuk kuliah itu sekarang ada jurusan yang namanya sport science, pengembangan ilmu teknologi di dunia olahraga itu lagi digandrungi nih. Lagi digandrungi. Nah, itu teman-teman yang pengen kuliah di jurusan sport science bisa langsung daftarkan aja ke sana kalau punya passion di olahraga dan teknologi ya, begitu ya. Dan saya mau kasih informasi nih buat teman-teman. Teman-teman harus tahu, dan ini cukup membanggakan. Jadi ada Ibu Eva namanya. Kami dulu pernah kerjasama di PSSI. Dia udah menerapkan teknologi di dalam mengukur kemampuan anak secara psikologis itu dari golongan darah. Jadi dicek golongan darah itu. Tahu nih potensinya apa? Iya, dia bisa di analisis itu dia cocoknya sebagai apa? Apakah dia striker, penjaga gawang? Udah sampai sana analisisnya. Dan dia katanya udah pernah sampai kerjasamanya sampai Indosafri. Dan beliau tinggal di sana, orang Kutai Timur. Saya sering dulu diskusi sama beliau. Dan mungkin nanti di program-program PSSI selanjutnya juga akan terus kita libatkan bagaimana menganalisis bakat atlet lokal kita itu sejak dini gitu. Jadi kan. diidentifikasinya dari golongan darah bisa ya? Bisa dari luar biasa. Karena di golongan darah itu kan dia memunculkan sisi psikologis kita. Kita misalnya orangnya yang pemalu, misalnya golongan darah A itu kayak apa sih kalau ini kayak Gemini, Leo itu apa namanya? Horoskop, zodiak. Ya, dia kan kalau kita kan ada ya gitu ya. Tapi dia ngeliatnya dari golongan darah, karakternya A, B itu gimana? Dari tanggal bulan lahir gitu mungkin. Dia bacanya dari situ. Dari psikologis. Betul. Sisi psikologis ya. Sisi psikologis. Kalau saya kayaknya darah biru, Persib nu aing. Persib nu aing darah biru. Oke, bercanda guys. Oke. Terus ada lagi nih. Satu pertanyaan. Lagi, kita mau bacain mana pertanyaannya?
Langsung kita santai aja nih sama Bang Pali nih. Iya. Banyak waktunya ternyata beliau. Banyak, bebas. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman nih. Boleh. Rupanya banyak pula fansnya beliau nih. Dia nanya-nanya. Wih, pertanyaan ini datang dari Football Kutim. Tuh, ini mereka nanya, gimana terkait Persikutim? Ketua, apakah nanti akan ada lagi? Soalnya sepak bola itu hiburan masyarakat. Wih, Pertanyaan gimana? bagus nih. Terkait Persikutim. Jadi Masa Persikutim nih? saya mau cerita bahwa di 5 tahun ini di Persikutim saya pikir kami juga udah semaksimal mungkin ya memberikan ya baik dari sisi hiburan, pembinaan, walaupun masih ada kekurangan itu ya kami mohon maaf karena memang proses mengurus bola ini berjenjang, nggak bisa dalam 5 tahun atau dalam 1 tahun tuh semua diakomodir. Bener. Tapi kita juara Piala Suratin loh 2024 kemarin. Ya, Jadi kalau cerita tuh sejarah itu Bang Ervin. Tapi kalau cerita di 5 tahun ini perjuangan saya di periode ini bersama Pak Kasmi Dibulang memang kami membangunnya dari pembinaan. Jadi pembinaan usia dini, kemudian masuk ke kompetisi-kompetisi lokal. Kalau dulu itu kan nggak ada tuh kompetisinya, pasti kita mainnya simple soal antar kecamatan, misalnya Piala Bupati, Piala Bupati yang rutin nih, yang terus di ini, Bupati Cup, nah itu 18 September. Tapi kemarin kita punya program itu membaginya dari zonasi. Jadi kita putar di masing-masing zona dapil. Misalnya Kutai Timur ini punya 5 dapil. Kita putar di masing-masing dapil untuk memunculkan peluang menit bermain, peluang klub untuk hidup di kecamatan tuh ada nih besar. Itu yang sudah kita lakukan 2 tahun ini. Dan kalau boleh cek di Kukar hari ini memainkan itu juga. Artinya terobosan ini udah jadi contoh buat daerah lain. Si Kukar ya. Kukar udah memainkan dan kita juga berharap di 5 tahun ke depan PSSI sendiri akan terus memainkan itu. Dan justru kalau boleh saya cerita teman-teman, 5 tahun ke depan di periode Pak Bupati sekarang, Pak Ardiansah dan Pak Mahinadi Army justru akan lebih banyak mensupport soal olahraga, khususnya sepak bola ya. Karena di 50 program prioritas beliau itu ada membangun stadion mini. Saya pikir ini harus kita sambut nih, khususnya sepak bola. Karena bicarain stadion kan pasti lapangan bola di dalamnya kan, yang utama kan. Entah nanti di luarnya ada lapangan basket, atau lapangan voli, itu pasti larinya itu penunjang. Artinya yang ada peluang sepak bolanya itu yang harus kita maksimalkan. Dan saya juga berharap nanti mungkin juga minta dukungannya bersama teman-teman pecinta sepak bola khususnya ya, baik itu Persikutim, kita akan memaksimalkan potensi teman-teman di kecamatan. Jadi harus kita bangun 5 tahun ke depan ini dengan fasilitas program yang disiapkan Pak Bupati untuk membangun stadion mini di masing-masing kecamatan, di 18 kecamatan. Kita mau putar udah masuknya ke masing-masing kecamatan kompetisinya itu. Betul. Jadi kita mau bina juga, maksudnya teman-teman di desa itu bagaimana. Kalau saya ngelihat di Kutai Timur ini potensi sepak bolanya luar biasa, karena hampir semua desa itu punya lapangan sepak bola. Iya loh. Bisa dicek. Iya. Nggak ada ada sih pasti, tapi mayoritas semua desa ada berapa 139 desa pasti ada lapangan bola. Betul. Dan itu yang harus kita Saya sambut. pernah tinggal di Karangan dalam sana tuh, Karangan gede, lapangan bolanya bagus. Iya di Karangan sana, ingat lagi kita. Dan itu yang harus kita sambut Bang Erwin. Artinya kita bicara industri olahraga khususnya sepak bola ya, teman-teman yang pencinta Persikutim, kita mau bangun sama-sama dari desa. Jadi dari desa, kecamatan, kemudian di kabupaten. Nah, ada kabar baik ya. Ini saya juga lagi mendalami. Kami ingin bersama pemerintah tentunya ada step lebih tinggi lah dari sebelumnya. Kalau kita kemarin mainnya di Liga Amatir, kita mau coba masuk ke profesional. Liga Pro nih. Iya, paling enggak ya kita lihat ya potensinya. Apakah kita merintis dari awal atau kita melakukan pola-pola merger. Karena secara prinsip kalau saya di industri sepak bola, kalau kita nggak menaruh targeting untuk goalsnya sepak bola ini di mana, khususnya di internal ya, di Kutai Timur sendiri, itu agak sulit kita membangunnya. Sama di cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi kalau di sepak bola misalnya Persikutim, kita harus punya klub Persikutim yang main di Liga 2 atau Liga 3 misalnya. Supaya ketika anak-anak, adik-adik kita yang bermain bola di tingkat SMP, SMA itu ada
tujuan dia Iya, main ada bola itu mau tujuannya. kemana Oh, gitu. betul. Kalau di kota besar kan kayak di Persib Bandung, saya Iya. misalnya SMP udah main bola, Udah main bola, benar. targetnya mau jadi pemain Persib Bandung gitu Persib, kan. Nah, Persib. kita mau bangun itu, Iya. mentalitinya itu ketika memutuskan untuk menjadi pemain sepak bola itu harus jadi pemain persekutif minimal, Betul. tapi maksimalnya timnas gitu kan. Dan hari ini gini, Bang Mani, ketika kita bicara tentang industri di luar penghasilan klub ya Iya. dari kompetisi, saya tuh ini bicara tentang Persib Bandung tadi. Iya. Saya ngelihat semua anak-anak di Bandung tuh jarang yang pakai jersey dari kayak liga-liga Inggris, Iya. MU, liga-liga Italia itu. Tapi mereka pakai baju Persib loh. Iya. Nah, kan kebanggaan tersendiri nih kalau misalnya kita ngeliat anak-anak SD main bola apa segala macam, bajunya tuh baju persikutim gitu. Ya kan? Gimana kalau mereka pakai baju persikutim? Artinya ada industri di situ. Nah, itu yang bisa kita kembangkan tuh Bang Pandi. Harus. Iya, merchandise apa Betul. segala macam tuh. Itu jadi daya tarik tersendiri tuh. Daya tarik, dan itu akan jadi pengembangan daerah juga, nama baik daerah. Karena sepak bola itu juga punya nilai jual Daya untuk tarik, iya loh. daerah Nilai loh. jual loh. Nah, Iya. dulu orang nggak ada tahu tuh Maluku Utara di mana, tapi karena punya klub Liga 1, setiap live di Iya. TV Maluku Utara jadi orang tahu tuh. Betul. Nah, itu mudah-mudahan lah harapan kita Ya, sama-sama ya. sama-sama. Tapi ya mungkin Oke. nggak instan, tapi mohon dukungannya sama-sama buat para pecinta olahraga sepak bola. Kita dukung. Artinya juga butuh dukungan semua. Tapi karena saya bicara sebagai ketua pansus keolahragaan juga mewakili DPRD, tentu sepak bola ini hanya menjadi acuan. Artinya olahraga-olahraga yang lain juga akan kita maksimalkan seperti itu. Pada prinsipnya yang penting rules atau aturan konsep besarnya itu sama gitu. Karena endingnya prestasi olahraga itu kan di pencapaian prestasi terbaik. Tapi mencapai prestasi terbaik itu prosesnya harus dilewatin gitu. Iya. Nggak ada yang instan. Jadi kita bangun semuanya. Pemerintah juga harus mensupport. Kalau di Perda olahraga kalau boleh, saya juga mau sounding ke teman-teman pemerintah nanti itu bicaranya, karena ini bicara sumber daya manusia, bicara masa depan anak-anak muda juga, mungkin masa depan masyarakat Kutai Timur. Kalau di pendidikan itu boleh mengatur bagaimana APBD itu 20% harus masuk di pendidikan, kenapa nggak di olahraga kita bikin Betul. seperti itu? Mungkin kita nggak butuh 20%, butuh 5% aja dari APBD itu dari APBD. pasti bisa Bergerak. menghidupin Iya. Olahraga. sumber daya manusia yang di bidang olahraga khususnya. Saya mau coba juga sounding ke pemerintah, Pak Bupati. Saya pikir Pak Bupati punya pemikiran yang sama, disupport juga dengan Ketua DPR kita. Saya juga banyak diskusi dengan Ketua DPR dan Ketua DPR menyambut baik hal itu. Tinggal bagaimana melegalkan ini menjadi hal-hal yang Iya. artinya di pemerintah itu bisa dieksekusi, tidak melanggar aturan. Betul. Kita hitung ya, misalnya nih, kita ilustrasikan. Kalau APBD Kutai Timur 10 triliun, 10%-nya kan 10%-nya Satu- berarti berapa? satu Tenggo. triliun. Satu tenggo. nah, 1 triliun itu kalau dipakai untuk membina olahraga. Wih, Olahraga mana coba yang nggak dapat betul. dana kira-kira? Hanya saja kembali nanti mengatur pendanaan keolahragaan itu harus tepat sasaran juga. Iya, betul. Pengawasan pemerintah itu juga harus ada gitu. Jangan sampai justru uang APBD yang tadinya untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga malah menjadi masalah di belakang hari. Kami nggak mau juga begitu. Tapi artinya makanya ini mau mengatur. Kalau memang ada jalannya, kami bermohon juga nanti ke Pak Bupati minta pandangannya. 5% pun itu udah sangat membantu. Kita hitung misalnya ada berapa cabur, 50 cabur. Nah, itu kalau itu dimaksimalkan setiap tahun, jadi mereka nggak perlu lagi. Kadang kan kalau saya agak sedih itu ngelihat di industri olahraga kita, di pembinaan olahraga kita, setiap mau ada event harus bikin proposal, minta sana keliling-keliling. Akhirnya nggak ada, maksudnya mental atlet itu yang serius mau jadi atlet, karena mereka Miris ya? bergantung bisa berangkat apa enggak ya. Tapi kalau pemerintah intervensi langsung, siapkan semua setiap tahun anggarannya ada. Kita yang mau jadi atlet itu udah fokus, pokoknya latihan terus, gimana tinggal menunggu momentum aja gitu kan. Yang jadi atlet profesionalnya itu. Dan itu yang coba harus kita mainkan sih kalau menurut saya. Harapan saya ke depan itu bagaimana intervensi APBD pemerintah itu bisa masuk langsung ke dalam pembinaan olahraga. Nah, jadi mau olahraga tradisional, mau olahraga prestasi, mau olahraga pendidikan itu harus masuk. Dan juga dalam intervensi APBD itu kan sudah ikut dalam
fasilitasnya tentunya, infrastrukturnya, seperti stadion mini, mungkin di cabang-cabang olahraga. Hanya nanti PR kedepannya bagaimana kita membina, artinya mengatur, mungkin juga PR-nya KONI ke depan, pemerintah Dispora melalui itu mengedukasi, belajar memanajerial organisasi olahraga itu tidak pada berorientasi lagi soal bagaimana bisa hidup di olahraga, tapi menghidupi olahraga. Itu yang saya kadang juga ngelihat agak sedihnya di situ. Iya. Kita harus bangun mental ke depan. Makanya saya sih kalau diskusi dengan teman-teman olahragawan itu berharap kayak misalnya Bang Ervin, feel-nya di olahraga, mantan pemain harus ikut andil dalam pengurus olahraga di sepak bola khususnya. Nggak bisa kita mau membangun organisasi olahraga, tapi kalau bukan orang atletnya sendiri yang menjadi pengurus, betul. Karena dia nggak tahu betul dia. Yang paling bagus itu kan ketika pengurus yang jadi itu mantan olahraga, mantan atlet. Jadi kami tahu seluk-beluk di dalam itu. Nah itu kalau menurut saya juga yang harus jadi catatan nanti ke depan soal bagaimana mengatur perda keolahragaan ini, Bang. Mantap. Ada lagi satu pertanyaan, Bang, boleh ya? Boleh. Wih, dari ini kita bacain satu pertanyaan lagi nih. Banyak yang nanya ini kalau malam ini nih, aneh juga nih ya. Dari Bang Mandar. Wih, Mandar bertanya rupanya. Apa pertanyaannya? Berharap ke depan di Kutim dibangun sekolah olahraga model boarding school. Iya. Apakah bisa terwujud atau tidak? Selain materi olahraga yang diminati juga pelajaran umum dan pelajaran agama. Bagaimana itu? Oke, mungkin bukan pertanyaannya, saran. Ya itu saran, ya. Tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Artinya ketika kita Kutai Timur mau bicara industri olahraga sebagai bicara olahraga sebagai industri olahraga ke depan yang bisa membantu mengurai mungkin soal lapangan pekerjaan di Kutai Timur, itu harus utama. Artinya membangun sekolah olahraga itu harus jadi prioritas. Betul. Karena disitulah goalsnya gitu lah. Ibaratnya ketika kita membentuk pemain berprestasi itu, ya mereka harus dikawal, ditampung, ibaratnya dibina. Nggak bisa membentuk pemain profesional untuk mengikuti kompetisi antar negara, antar daerah kalau tidak dibina penuh. Karena dalam olahraga itu kan kedisiplinan, mentalitas itu ibadah, maksudnya keimanan itu satu paket gitu, nggak bisa terpisahkan. Makanya penting membangun sekolah olahraga itu, saya pikir penting. Justru saya berharapnya udah sampai universitas. Jadi bagaimana nanti peran sumber daya manusia masyarakat Kutai Timur itu bisa tertampung dalam universitas yang mereka punya masing-masing fieldnya tadi. Ada yang mungkin di teknologi, belajar soal mengkaji olahraga dan teknologi, sport science itu kan. Dan yang paling utama juga harus jadi catatan itu soal guru-guru sekolah itu. Bagaimana kualitas guru ya. Iya, terutama yang guru olahraga ya. Memang harus dibentuk supaya mereka tahu melihat potensi anak didik itu. Betul. Digiring dari awal. Jadi tidak hanya sekolah di olahraga itu yang formal. Iya. Untuk olahraganya yang penting keringatan. Iya, gitu betul. Itu untuk pelajaran olahraga. Iya. Cukup pro lah disuruh. Ya pokoknya kaya. Tapi harus sudah mulai dibentuk gitu, dipilah-pilah. Ini mana yang hobi basket, mana yang hobi bola, mana yang hobi catur misalnya kan, mana yang hobi ini itu harus dibentuk dari sekolah. Makanya intervensi ke olahraga pendidikan itu penting. Memang harus. Tadi dari golongan darah juga udah bisa diidentifikasi kan. Dari situ aja udah harusnya udah inilah lebih banyak lah. Terakhir nih. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir yang kita akan bacakan dari Mr. Wahid INC. Wih. Bang, bagaimana cara meningkatkan minat pemuda atau remaja untuk bisa berolahraga? Mengingat saat ini banyak remaja sudah tidak terlalu minat olahraga, cenderung ke main motor dan balapan. Tapi main motor balapan itu olahraga juga. Cuma mungkin ya tempatnya yang ini. Mungkin bisa dijelasin Bang Pandia. Yaitu, jadi kalau saya mungkin melihatnya mengakomodir kepentingan bagaimana merubah pola masyarakat untuk bisa serius ke olahraga itu, yaitu membangun sekolah olahraga itu tadi yang kita bahas. Kemudian memberikan pemerintah ikut andil dalam memberikan
peran dalam baik itu pelatihan, edukasi maupun yang paling penting itu event sebenarnya. Semakin banyak event itu semakin bagus. Tapi pasca event juga itulah yang paling penting juga dalam pembinaan olahraga prestasi. Jadi kita nggak boleh juga hanya melihat yang penting terselenggara eventnya, tapi juga bagaimana pasca event itu ada langkah-langkah selanjutnya supaya kebanyakan di kita ini kan kalau saya ngelihat atlet-atlet kita semangat nih, begitu ada event semangat ikut event. Jadi begitu eventnya selesai udah bingung mau ngapain, akhirnya nggak ada gairah untuk berolahraga lagi. Kebanyakan kan kalau di anak-anak muda itu mentalitinya masih situ, masih labil, hanya mengejar pada satu tujuan yang paling dekat. Padahal kalau untuk membangun industri olahraga sebagai orang yang mau sukses di bidang olahraga, tujuannya harus yang paling jauh. Jadi bagi event-event terdekat itu hanya batu loncatan, hanya seleksi pematangan. Kadang yang mentality itu yang harus kita kuatin gitu. Artinya membangun itu mental ya. Penting. Messi juga kalah, bro. Messi, Ronaldo tuh pernah kalah di final. Jadi selalu aja habis kalau kalah aja jangan patah arang, artinya gitu, terus bangkit dan semangat gitu. Tapi ya itu poinnya intervensi lembaga olahraganya juga penting. Misalnya cabang olahraga itu, nah disitulah makanya konsep bagaimana membangun olahraga itu juga dari cabur-cabur olahraga itu sendiri juga. Dari legalitasnya mereka ya. Dari program-program mereka yang mereka harus siapin. Tapi kan kadang kelemahan kita kan mereka bisa menyusun program tapi anggarannya nggak ada, jadi nggak jalan. Ini harus sinkron dulu nih. Berapa anggaran untuk olahraga, kemudian ya begitulah. Kepentingan perda olahraga ini harus bagaimana menjamin itu bisa ada. Jadi mereka membuat program itu udah bang. Kalau saya cerita sama teman-teman nih, ada 2 atlet kita dari Kutai Timur tuh atlet renang. Dulu dia di Porprov di Samarinda itu masing-masing dapat 5 emas tuh. Dan saya tanya, ternyata mereka latihannya itu di Semarang. Di Semarang tuh punya sekolah olahraga yang udah luar biasa. Maksudnya standarnya dia itu standar untuk luar negeri sudah. Jadi mainnya, jadi dilatihnya itu udah profesional banget. Nah, dan kalau kita mau bicara masa depan olahraga Kutai Timur, kita harus wujudkan itu di sini. Gitu. Jadi keseimbangan pelatihan atau sekolah olahraganya sama Kutai Timur sama Semarang. Kalau kita sekarang kan enggak nih. Benar, kita kalau ya mohon maaf ya, maksudnya ya bukan juga sesuatu yang salah, tapi memang kita kekurangan atlet. Banyak kalau kita mau Porprov apa mau enggak mau harus ngambil atlet dari luar. Ya karena memang kita belum membangun itu. Nah makanya kalau saya berharap nih di periode ini insya Allah Pak Ardiansyah juga masukkan 50 program prioritasnya soal membangun industri olahraga. Saya pikir kita harus genjot itu. Kita harus bangun sekolah olahraga yang standarnya itu udah standar nasional. Jadi kita bicaranya udah mengimbangi prestasi olahraga nasional, bukan hanya sekedar acara Porprov. Hegemoni biasa, seremonial biasa gitu ya. Betul Bang. Oke, Bang, ini terakhir nih. Boleh. Closing statement nih. Untuk terkait tadi Perda juga, bagaimana partisipasi masyarakat, terus harapannya ke depan untuk olahraga di Kutai Timur, terus harapan untuk pemuda-pemuda Kutim Hebat ini seperti apa di bidang olahraga, Bang. Mungkin itu aja ya closing, itu yang akan dijadiin closing statement nih. Karena memang kita terbatas waktu di sini ngobrolnya. Jadi kalau closing statement saya yang pertama di pengalaman saya ya sebagai atlet, bahwa yang menentukan kita bisa mencapai sukses di atlet itu ketekunan sebenarnya. Orang yang tekun itu pasti dia ketemu prestasi puncaknya di olahraga. Karena saya ngalamin, mungkin karena saya nggak bisa jadi pemain nasional pada saat itu karena cita-cita sebagai pemain nasional. Salah satu yang saya agak evaluasi saya tidak tekun. Coba saya tekun mungkin ceritanya juga lain. Tapi saya syukurin apa yang ada saya dapat hari ini. Pencapaian hari ini. Ya, kemudian karena dalam ketekunan itu semua akan terbangun mentalitas, fisik, kemudian talenta, kemudian bicara soal keimanan, kerohanian itu ada semua di situ, di dalam ketekunan itu. Karena berlatih tanpa berdoa juga nothing gitu ya. Jadi harus berlatih juga berdoa. Kemudian yang kedua, buat teman-teman masyarakat Kutai Timur, teman-teman pemuda Kutim Hebat, teman-teman milenial, hari ini olahraga itu
bukan jadi sesuatu yang biasa aja. Jadi hari ini olahraga itu udah bagian dari industri yang sangat bisa merubah kondisi kehidupan kita gitu. Banyak orang sukses di bidang olahraga hari ini karena olahraga hari ini juga peluang bisnisnya itu bukan cuma soal olahraga prestasi loh. Karena ada ekonomi kreatif itu. Saya cerita sedikit nih Bang Erwin, kebetulan tadi malam ketemu sama staf sus bidang ekonomi kreatif, ternyata peluang bisnis dari olahraga ke ekonomi kreatif itu juga ada. Karena kita bisa tadi bicara soal teknologi, bagaimana membuat aplikasi misalnya yang soal keolahragaan itu juga bisa. Banyak tuh inovasi-inovasi anak muda di digitalisasi itu yang mengolah itu jadi sesuatu yang punya nilai. Nah, itu juga bagian. Tapi secara prinsip anak-anak muda harus terlibat di olahraga. Jangan hanya ngerasa cukup jadi atlet, tapi kita harus mau terjun juga sebagai pengurus. Betul. Itu catatan saya buat teman-teman terutama yang pernah jadi atlet, Porprov, Popda, Porseni ya. Ketika sudah selesai sebagai atlet, karena di olahraga ini kan ada batasan umur. Nggak bisa tuh kita selamanya jadi atlet. Ayolah kita bangun, terutama yang orang-orang Kutai Timur ya, anak-anak Kutai Timur asli sini. Ayo kita bangun sama-sama. Teman-teman harus mau terlibat sebagai pengurus, karena di situ kuncinya. Kalau teman-teman atlet sudah mau masuk ke dalam pengurus, apa yang dulu teman-teman evaluasi untuk diri sendiri itu bisa kita tuangkan untuk adik-adik kita. Jadi kita bicaranya akan satu step lebih maju soal olahraga. Karena memayungi, di olahraga itu kan fasenya berbeda-beda tuh. Setiap 5 tahun kan semakin terupdate dia, semakin persaingan semakin tinggi. Jadi penting untuk mengatur itu. Kemudian yang terakhir, saya percaya bahwa di pemerintahan Pak Ardiansah dan Pak Muhyiddin ini masa depan olahraga Kutai Timur akan lebih baik. Karena pertama support program Pak Bupati itu masuk ke dalam olahraga, masuk membangun infrastruktur olahraga. Jadi tinggal bagaimana kita mengimbangi dengan peningkatan sumber daya manusianya di bidang olahraga. Saya percaya itu, dan mudah-mudahan juga dengan adanya Perda olahraga ini memberikan suatu keyakinan kepada teman-teman yang mau menggeluti dunia olahraga sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan, ada pegangan gitu. Artinya di era sekarang ini jangan terfokus hanya satu mimpi, bikin aja banyak mimpi gitu kan. Mana yang paling dekat dengan kenyataan, nah itu yang harus diambil. Positif ya, itu positif, bermimpilah setinggi-tingginya. Gitu. Saya pikir itu Bang, saya juga mungkin mewakili anak-anak muda, sangat berharap kontribusi teman-teman anak muda untuk berperan aktif dalam membangun Kutai Timur, membangun masa depan Kutai Timur, karena saya percaya di era digitalisasi dan di era milenial sekarang 4.0 ya. 5.0 sekarang ya. 5.0 sekarang itu mulai masuk 5.0 kawan-kawan. Anak muda sebagai kunci. Betul. Masa depan. Karena kita bicara Kutai Timur hebat 2045, kita bicara Indonesia emas 2045. Kalau bukan kita yang mau punya andil, kalau bukan kita yang mau berpikir bagaimana mengelola daerah ini, Kabupaten Kutai Timur ini, siapa lagi gitu. Saya juga bukan mau menggurui ya teman-teman, tidak sedang menggurui, saya hanya memberikan keyakinan bahwa saya juga tidak bisa sendirian berjuang, butuh juga banyak masukan teman-teman untuk Kutai Timur ini harus jadi masa depan milik kita dan adik-adik kita ke depan. Itu Bang. Oke, keren sekali. Ya mungkin itu aja. Siap. Bang ya, untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih udah hadir di studio kita. Nanti kalau diundang lagi, datang lagi ya Bang ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin itu aja teman-teman. Pemuda Kutim Hebat malam ini yang bisa obrolan-obrolan kita yang bisa kita share pada malam ini. Jangan lupa like, subscribe dan follow ya akun Sangatta Fox dan Pemuda Kutim Hebat. Thank you untuk teman-teman pemirsa yang udah nonton. Terima kasih Bang Pandi udah hadir di studio kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao amigos. Salam olahraga. Jaya. Hebat.